Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardo Alfajri Rojab dengan NPM 2021020027, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik hukum Islam. Dosen pengampu Bapak Herpin Yuki Pradikta, MHI. Karakteristik hukum Islam: sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna, berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Universal atau alami berarti umum atau berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan nantinya atau mempunyai daya dinamika. Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerima dengan ketetapan hati karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak, berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dengan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinasan hukum Islam adalah: 1. Menyediakan kepicikan, 2. Menyediakan tugas, 4. Mensyariatkan hukum dengan cara berangsur, memperhatikan kemaslahatan manusia dan mewujudkan keadilan yang merata. Sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembagannya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaga pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki Allah oleh hukum Islam itu sendiri.
Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan dilaksanakan apabila diterapkan sebagai dan ditinggalkan sebagai lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Satibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alami atau ihditaran secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Ta'abudi, lebih jelasnya ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya makna atau ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar, khairu makulla al-mana atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan Allah syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu, Hajar Aswad. Melihat hal itu berucap Umar, kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan kulakukan hal ini. Ta'akuli, kedua, yakni ta'akuli, berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi, maknanya dapat dipahami oleh nalar atau makula al-mana atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya, dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Terima dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengambilan video. Saya Ardo Al-Fajri, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.